Anandi dan Jyoti berada di kantor polisi. Orang tua Jyoti meminta maaf pada Anandi. Mereka menyesali kesalahan mereka. Anandi mengingatkan mereka untuk tidak pernah lagi melakukan hal seperti itu sampai Jyoti berusia cukup. Orang tua Jyoti berjanji untuk itu. Mereka meminta maaf pada Jyoti. Jyoti memeluk kedua orang tuanya. Anandi pun pergi. Di luar kantor, Shiv sedang menemui para wartawan mengenai masalah Jyoti. Anandi datang. Dia mengatakan jika pernikahan anak di bawah umur adalah tindakan kejahatan. Shiv juga membenarkan dan mengajak semua orang untuk menentang tindakan tersebut jika terjadi di sekitar mereka. Kemudian seorang lelaki tua yang bernama Gagam Prasad menyela pembicaraan mereka. Gagam Prasad sangat mendukung perjodohan anak karena itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Shiv meminta Anandi untuk tidak menghiraukan perkataan Gagam. Anandi mendekati Gagam. Shiv terkejut. Anandi dengan sangat keras menentang Gagam Prasad. Keduanya pun berdebat, hingga akhirnya Anandi mengatakan jika dirinya adalah korban dari perjodohan anak dan hidupnya menjadi hancur. Shiv terkejut mendengar itu. Wartawan memberikan sejumlah pertanyaan pada Anandi. Anandi hanya diam. Shiv mendekati Anandi dan meminta wartawan untuk berhenti mewawancarai mereka. Shiv membawa Anandi pergi. Anandi dan Shiv berada di suatu taman. Anandi terlihat sedih. Shiv memberikannya sapu tangan. Shiv duduk di dekat Anandi. Shiv mengatakan jika dia melihat kemarahan Anandi tapi tidak melihat kebencian di matanya. Shiv mengatakan jika dia memahami satu hal, di balik kemarahan Anandi merupakan luapan dari rasa sakit yang sangat luar biasa dan untuk itu dia sangat menentang perjodohan anak karena dia tidak ingin orang lain menderita sama sepertinya. Shiv memuji Anandi yang bisa mengubah keburukan menjadi sebuah keberanian. Anandi memandang Shiv dengan mata berkaca-kaca. Shiv meminta maaf jika kata-katanya menyakitkan baginya. Anandi tersenyum. Dia mengatakan jika dia tidak tahu harus berkata apa saat orang bertanya tentang itu. Anandi berterima kasih pada Shiv karena bisa memahaminya dan membantunya untuk menjadi lebih kuat. Di malam hari Anandi sedang tertidur di kamarnya. Dia bermimpi berada di sebuah pantai. Anandi memanggil Jagdish tapi tidak ditemukannya. Anandi mendengar suara kuda. Dia tersenyum dan mengira jika itu adalah Jagdish. Seorang pria yang sedang menunggangi kuda terus berlari ke arah Anandi. Anandi berlari sambil memanggil nama Jagdish. Tiba-tiba Anandi terjatuh. Pria tersebut berhenti di dekatnya. Pria itu mengulurkan tangannya pada Anandi. Anandi mengapainya lalu melihat ke arah pria itu. Anandi terkejut ketika melihat pria itu adalah Shiv. Anandi terbangun dari tidurnya. Dia berpikir mengapa bisa memimpikannya Shiv. Kemudian Anandi mengingat tentang Shiv dan Shiv selalu membantunya. Kemudian Anandi mengingat kata-kata Jagdish yang memintanya untuk move on. Anandi juga teringat saat Jagdish datang ke rumah membawa Gauri setelah dinikahi Jagdish. Di pagi hari Kalyani sibuk mengatur persiapan pesta. Anandi bertanya tentang itu. Kalyani mengatakan jika dia sedang melakukan persiapan untuk ulang tahun Shiv. Anandi bertanya mengapa itu harus dilakukan di rumah ini. Mengapa tidak di rumah Shiv? Kalyani mengatakan jika lebih baik dilakukan di sini agar Shiv tidak mengetahui rencana kita. Kalyani menyerahkan tanggung jawab persiapannya pada Anandi. Anandi menolak dan mengatakan jika dia punya pekerjaan. Kalyani memaksanya untuk mengurusnya karena dia akan pergi ke kuil untuk kesembuhan kakaknya. Akhirnya Anandi menyetujuinya, dan mengatakan pada Kalyani jika semua akan berjalan sesuai keinginannya. Kalyani berharap jika semua akan berjalan dengan lancar. Kalyani pun pergi. Rumah Singh sudah penuh dengan hiasan. Anandi dan Gehna merasa senang. Anandi berharap Shiv menyukainya. Gehna mengatakan jika Shiv adalah pahlawan seperti Surya Badal yang datang menyelamatkan hidup Anandi untuk kedua kalinya. Anandi setuju dengan perkataan Gen. Lalu Anandi teringat akan mimpinya tentang Shiv. Di kantor Shiv, Bim datang kepada Shiv dan mengabarkan padanya bahwa dana untuk sekolah Anandi sudah didapatkan dan memberikan suratnya pada Shiv. Bim ingin menelpon Anandi, namun Shiv menghentikannya dan akan memberikannya langsung pada Anandi. Dia akan menemui Anandi di sekolah. Bim teringat dengan perkataan Kalyani jika Shiv tidak boleh mengetahui kejutan untuknya. Bim beralasan jika Anandi tidak ke sekolah.
Shiv berpikir jika Anandi masih terluka dengan peristiwa kemarin, untuk itu dia tidak pergi ke sekolah. Shiv ingin pergi ke rumah Kalyani. Bim mencoba menghalanginya namun gagal. Bim menjadi panik, dia menelpon Anandi namun tidak ada jawaban. Lalu Bim menelpon rumah dan Gehna yang mengangkatnya. Bim menceritakan padanya. Gehna dan Bim pun menjadi khawatir. Anandi sedang di perjalanan menuju sekolah. Shiv datang menghampirinya. Anandi berpikir jika dia bertemu Shiv dan khawatir jika Shiv banyak bertanya padanya, dan dia tidak bisa berbohong sehingga kejutannya akan terbongkar. Shiv menyapa Anandi. Dia memberikan surat dari pemerintah padanya. Anandi membacanya dan hanya diam. Shiv berpikir jika Anandi masih terluka. Kemudian Shiv melihat sebuah kertas dekorasi yang terselip di rambut Anandi. Dia mengambilnya. Anandi bertanya. Shiv mengatakan jika ada sesuatu di rambutnya. Shiv bertanya apakah dia sedang mempersiapkan suatu pesta perayaan. Anandi menjadi panik, dia mengatakan harus segera pergi ke sekolah. Shiv menawarkan untuk mengantarnya, namun Anandi menolak. Anandi pergi. Shiv merasa bingung dan berpikir jika Anandi sengaja menghindarinya. Kalyani berada di suatu kuil. Dia meminta pendeta memberikan imbalan dari persembahan untuk saudara iparnya. Kalyani mengatakan jika dia datang dari Jaitsar dan harus segera kembali. Seorang wanita mendengar perkataan Kalyani. Pendeta memberkati Kalyani dan memberikan imbalan persembahan. Kalyani pun pergi. Wanita tadi menghampiri Kalyani dan mengajaknya untuk mengobrol sebentar dengannya. Mereka duduk. Wanita tersebut bertanya pada Kalyani apakah dia mengenal Shivraj Sekar. Kalyani mengatakan jika dia mengenalnya dengan sangat baik. Wanita tersebut menceritakan jika dia menerima sebuah lamaran dari keluarga Shiv untuk putrinya. Kalyani terkejut mendengar itu. Wanita tersebut bertanya tentang Shiv. Kalyani berbicara di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa Shiv hanya untuk Anandi bukan untuk wanita lain. Kemudian Kalyani mengatakan kepada wanita tersebut jika dia sangat mengenal Shiv dengan sangat baik. Shiv adalah anak yang baik, namun dia sangat pemarah dan ketika dia sedang marah tidak ada yang bisa mengendalikannya dan itu sangat menakutkan. Wanita tersebut menjadi takut mendengar perkataan Kalyani. Kemudian Kalyani memberitahu tentang Asima, dan mengatakan jika Shiv dan Asima saling mencintai. Wanita tersebut menjadi bingung. Kalyani pamit untuk pergi. Sambil berjalan Kalyani melihat wanita tersebut dan mengatakan jika Shiv hanya untuk Anandinya saja dan tidak ada wanita lain yang bisa memilikinya. Kemudian Kalyani berpikir jika dia harus bertindak cepat tentang Anandi dan Shiv, sebelum keluarga Shiv menemukan wanita lain yang akan dijodohkan dengannya. Fasan dan Byron membicarakan tentang Anandi dan Shiv, mereka bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Kalyani. Tak berapa lama Anandi datang. Fasan dan Byron terkejut melihat penampilan Anandi yang begitu cantik. Nandu pun ikut memuji Anandi. Semua orang senang. Kemudian Nandu memberitahu jika kakaknya Anandi berada di televisi. Mereka semua melihatnya, di mana wawancara Anandi dan Shiv ketika berada di depan kantor polisi. Byron dan Fasan memuji Anandi. Mereka bangga padanya. Kemudian Fasan mengoda Anandi jika sekarang dia sudah menjadi orang yang terkenal. Semua orang tertawa bahagia. Di Mumbai, Jagdish juga sedang menonton televisi. Dia terkejut ketika reporter menyebutkan nama Anandi. Gauri pun juga terkejut mendengar itu. Mereka memperhatikan Anandi. Jagdish melihat Shiv dan dia bertanya-tanya siapa Shiv dan mengapa dia bersama Anandi. Reporter memuji Shiv. Jagdish tidak senang mendengar itu lalu mematikan televisinya. Gauri bertanya mengapa dia mematikannya. Apakah itu mempengaruhinya karena melihat Anandi sudah terkenal? Jagdish mengatakan jika dia terkejut melihat Anandi telah melakukan banyak hal untuk Jaitsar dan keluarganya, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa. Gauri mengatakan jika Jagdish cemburu dengan Anandi. Jagdish mengatakan jika Gauri yang cemburu pada Anandi dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan menghancurkan kehidupannya. Gauri mengatakan jika semua yang terjadi adalah kesalahan Jagdish sendiri. Jagdish mengatakan jika Gauri lah yang mempermainkan hidupnya dan memanfaatkannya. Jagdish memuji Anandi di depan Gauri. Dia mengatakan jika Anandi tidak pernah memberi tahu siapapun tentang bantuan yang diberikannya. Sedangkan Gauri memberinya pekerjaan agar dia terlihat hebat di depan semua orang.
Gauri marah. Dia mengatakan seharusnya suami memberikan kebutuhan pada istrinya, namun dia tidak pernah mengeluh. Gauri mengatakan jika Jagdish tidak berguna dan dialah yang menghancurkan segalanya. Jagdish terdiam mendengar perkataan Gauri, lalu dia pergi. Kalyani menelpon Byron. Byron bertanya di mana dia berada. Kalyani memberitahu jika dia akan terlambat datang karena mobil mereka mogok. Kalyani meminta mereka untuk tidak menunggunya dan tetap melaksanakan perayaan. Kalyani memintanya untuk memastikan Anandi melakukan semua perayaan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Shiv sedang menerima telepon dari ibunya. Tak berapa lama Fasan datang. Shiv melihatnya dan mempersilakannya untuk masuk. Fasan masuk sambil berbicara di dalam hati. Dia bertanya bagaimana caranya membawa Shiv ke rumahnya, dan mengapa Kalyani menyuruhnya walaupun Kalyani tahu jika dia tidak bisa berbohong dan bisa mengacaukan segalanya. Shiv mempersilakan Fasan duduk namun dia menolaknya. Shiv mengakhiri panggilan dengan ibunya. Shiv bertanya pada Fasan tentang kedatangannya. Fasan mengatakan jika Kalyani memintanya datang ke rumah. Shiv bertanya mengapa dia harus datang ke sini, dan tidak menelponnya saja. Fasan menjadi gugup. Shiv bertanya apakah terjadi sesuatu pada Anandi. Fasan semakin bingung. Dia meminta Shiv untuk tidak banyak bertanya dan memintanya untuk segera pergi. Shiv pun mengikutinya. Fasan dan Shiv tiba di rumah Singh. Shiv bertanya mengapa rumah menjadi gelap. Fasan mengatakan jika dia juga tidak tahu tentang itu. Mereka masuk ke dalam rumah yang gelap. Keduanya merasa bingung. Fasan memanggil semua orang. Kemudian beberapa wanita turun dengan membawa sebuah lilin. Shiv menjadi semakin bingung. Kemudian terlihat di belakang semua wanita, Anandi dengan lampu dia. Shiv terkejut melihat itu. Shiv terpesona dengan Anandi. Anandi mendekati Shiv yang masih terdiam dengan kekaguman di matanya. Anandi melakukan puja pada Shiv. Shiv tetap terdiam terpesona pada Anandi sampai puja selesai. Anandi mengatakan selamat ulang tahun pada Shiv. Shiv terkejut mendengar itu. Lampu dinyalakan, dan semua orang datang sambil menyanyikan lagu ulang tahun untuk Shiv. Semua orang mengucapkan ulang tahun pada Shiv. Shiv merasa terharu. Dengan mata berkaca-kaca dia berterima kasih pada semua orang.